Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, leluhur keluarga Huan menarik napasnya dalam-dalam, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Liu Mei. Dalam sekejap, ada luka yang terbuka di dahi Liu Mei dan darah terus mengalir keluar. Saat darah terus mengalir keluar, ekspresi Liu Mei semakin pucat. Tepat pada saat ini, salah satu rune darah di langit tiba-tiba mendarat dan tercetak di tubuh Liu Mei. Setelah itu, sejumlah besar rune darah turun dan tercetak di tubuhnya. Saat rune darah terus turun, hampir setiap inci tubuh Liu Mei dipenuhi dengan rune darah. Mata leluhur keluarga Huan menyipit lalu melangkah maju. Dia tiba di hadapan Liu Mei dan mengangkat tangan kanannya. Cahaya misterius terlihat muncul di tangannya. Cahaya ini berubah puluhan ribu kali. Siapapun yang melihatnya akan segera melihat semua kemungkinan di dalam hidup mereka, dari lahir hingga mati. Semua penyakit, cinta, dan kebencian di dalam hidup seseorang semuanya ada di dalam ilusi ini. Inilah dao leluhur keluarga Huan, dao 10.000 ilusi tanpa identitas. Dia menekan telapak tangannya ke dahi Liu Mei. Dao yang kuat dari leluhur keluarga Huan langsung memasuki jiwa asal Liu Mei. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi miliknya mengalir ke tubuh Liu Mei tanpa syarat untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascendant sangatlah besar, sehingga tidak ada kultivator tahap pertama yang dapat melakukannya. Bahkan kultivator di tahap yin dan yang pun tidak dapat melakukannya. Hanya mereka yang benar-benar telah memasuki langkah kedua yang akan memiliki kekuatan yang menentang surga seperti ini. Leluhur keluarga Huan merupakan seorang kultivator kuat langkah kedua. Tingkat kultivasinya adalah pada tahap awal peramal nirvana. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar dan dao yang tak terbatas menyatu dan dipindahkan ke dalam tubuh Liu Mei. Leluhur keluarga Huan jelas sangat peduli dengan murid ini dan niatnya agar Liu Mei mengambil alih keluarga Huan. Kalau tidak, dia tidak akan mau merusak kultivasinya sendiri untuk membantu Liu Mei meningkatkan level kultivasinya. Tubuh Liu Mei bergetar, lalu semua aliran darah di sekitarnya tiba-tiba memasuki tubuhnya dan berubah menjadi darah keluarga Huan. Aliran darah itu mengalir di dalam tubuhnya dan memaksa keluar semua darahnya sendiri. Pada saat yang sama, jiwa asalnya mulai bersinar terang dan tumbuh lebih kuat dengan cepat. Tahap awal ascendant, tahap tengah, tahap akhir ascendant, puncak tahap akhir ascendant. Tatapan iri datang dari puluhan ribu anggota keluarga Huan di dekatnya. Kecemburuan mereka masuk akal. Ascendant adalah alam yang kuat. Berapa banyak kultivator yang terjebak di tahap ascendant? Berapa banyak kultivator yang harus menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai puncak tahap akhir ascendant sendirian? Sementara Liu Mei ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk mencapai tujuan hidup banyak orang. Lengan leluhur keluarga Huan menyusut dan dia langsung menjadi jauh lebih tua. Dia mundur beberapa langkah dan bahkan warna di matanya meredup. Dia menatap Liu Mei dan berkata dengan lembut, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Huan. Darah keluarga Huan mengalir melalui tubuhmu. Ayah perlu berkultivasi secara tertutup sekarang. Selama waktu ini, kamu harus berusaha untuk mencapai tahap yin dan yang sesegera mungkin." Liu Mei berbalik dan menatap leluhur keluarga Huan dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. 10.000 ilusi surgawi iblis dao. Orang tua ini benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi.
pada 10.000 ilusi surgawi iblis Dao pada langkah kedua. Orang tua itu tertawa dan tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang ketidakpedulian Liu Mei. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Namun, suara pria tua itu masih terdengar bergema. Pergilah ke planet Ranyun, Huan Mei. Ini adalah pertempuran pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Ukirlah nama untuk dirimu sendiri. Liu Mei mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat puluhan ribu anggota klan. Sebaliknya dia melayang ke udara seperti makhluk surgawi. Targetnya adalah planet Ranyun. Dia bahkan tidak membawa pendamping dan pergi sendirian. Di dalam celah tanah, Wang Lin mengalihkan pandangannya dari ular pemakan bulan. Namun masih ada keterkejutan di matanya. Ular pemakan bulan ini panjangnya puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari para kultivator peramal nirvana. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan menyerangnya tidak kuat. Selama aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasinya, ia akan mempertahankan bentuk awalnya. Wang Lin merenung sejenak. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama yang baru saja lewat tidak memiliki kemampuan menyerang. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, semua bulu di tubuhnya akan mengecil dan berubah menjadi berbagai macam bentuk. Itu berarti ia sedang tertidur. Keadaan ketiga dan terakhir ditunjukkan saat ular itu menyerang. Bulu-bulunya akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang bertemu ular pemakan bulan dalam keadaan itu, mereka harus segera lari atau mereka akan berisiko diserang. Wang Lin merenung sejenak lalu masuk lebih dalam ke celah itu. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya mencari urat unsur logam. Agak aneh kalau ular pemakan bulan muncul di sini. Ini bukan binatang yang bisa kuprovokasi. Jadi lebih baik abaikan saja dan fokus mencari urat logamnya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat dan dia terus bergerak jauh di bawah tanah. Tak lama kemudian, dia mencapai jalan buntu, tetapi dia tidak berhenti. Dia langsung menghancurkan dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengerinyit. Ada cairan lengket yang terus keluar dari tanah di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki energi spiritual surgawi di sekitarnya, dia pasti sudah tertutup oleh cairan itu. Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin berbinar dan kekuatan jiwanya menyebar semakin jauh. Kadang-kadang dia merasakan beberapa fluktuasi yang kuat dan setiap kali dia merasakannya, dia akan mengitarinya. Kekuatan jiwanya terus menyebar hingga hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Di bagian terdalam planet ini, dia melihat urat logam yang membentang sejauh beberapa kilometer. Urat ini berada jauh di dalam planet dengan salah satu ujungnya sedikit menyembul keluar dari tanah di sisi lain planet. Sepertinya begitulah cara anggota keluarga Huan menemukan urat logam ini. Wang Lin mengerutkan keningnya semakin keras. Dia tidak segera bergerak, tetapi mulai berpikir. Jika urat logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun urat ini tidak disembunyikan sama sekali. Setiap kultivator ascendant yang melewati tempat ini pasti akan segera menemukannya. Ada yang aneh tentang ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa urat itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan mencabik-cabik tanah di hadapannya. Kemudian dia langsung menyerang bagian terdalam dari urat logam itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di urat nadi itu. Yang muncul di hadapannya adalah
urat nadi besar dengan bintik-bintik cahaya keemasan. Urat besar itu seperti seekor naga yang melingkari planet Yunxia. Setelah merenung sejenak, Wang Lin perlahan melangkah maju. Dia merasa ada yang tidak beres. Setelah melihat ular pemakan bulan, awan telah menyelimuti hatinya. Mengapa ular pemakan bulan muncul di sini? Mengapa tidak ada yang mengambil urat logam itu setelah sekian lama berada di tempat terbuka? Satu persatu teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap urat logam itu dan tidak membuat keputusan yang gegabah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, membuatnya bersikap hati-hati dan mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini. Jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tidak terbayangkan. Sambil menahan keinginan hatinya untuk segera mengambil urat logam itu, Wang Lin dengan hati-hati berjalan di sekitar urat logam. Saat ini, kebingungan di dalam benak Wang Lin berangsur-angsur bertambah kuat. Menurutnya, urat logam ini agak terlalu rapi. Uratnya hampir sama tebalnya dari awal hingga akhir. Sehingga dia merasa semakin yakin ada yang aneh. Jika itu adalah pembuluh darah yang terbentuk secara alami, mustahil bentuknya seperti ini. Pembuluh darah ini lebih mirip potongan tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darah itu, hatinya tiba-tiba bergejolak. Tulang. Mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan tak dikenal dan ini sisa-sisanya? Wang Lin terkesiap. Dia tidak dapat membayangkan binatang seperti apa yang memiliki urat logam sebagai tulangnya. Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan mengikuti urat logam itu. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi datang dari segala arah. Wang Lin memadatkan semua energi spiritual surgawinya dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Saat ini kekuatan jiwanya masih menyebar dan dia dengan jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari urat nadi dan meluas ke dalam bumi. Akhirnya, tentakel itu menjulur keluar dari retakan di permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Lin terkejut sesaat, tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat urat logamnya. Terlihat jejak keanehan di matanya semakin kuat. Pemandangan ini agak familiar. Sambil menatap urat logam itu, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia bergumam pelan. Tempat ini ditutupi oleh tentakel yang membuat seluruh planet tampak seperti memiliki rambut yang tumbuh darinya. Bentuk kedua ular pemakan bulan adalah semua bulu di tubuhnya tumbuh, dan itu berarti dia dalam keadaan tertidur. Mungkinkah planet Yunxia adalah ular pemakan bulan yang sangat besar? Wang Lin tersentak dan menatap urat logam yang tak jauh darinya. Ini bukan urat logam. Ini benar-benar tulang. Namun ini bukan tulang binatang apapun, melainkan tulang ular pemakan bulan. Hati Wang Lin langsung menjadi dingin saat memikirkannya. Jika aku mengambil urat logam itu, aku khawatir akan segera membangunkan ular pemakan bulan ini. Akibatnya, aku akan mati. Ular pemakan bulan ini tidak mungkin terbangun sepenuhnya. Tetapi ia hanya perlu terbangun sesaat untuk membunuh siapapun yang mencoba mengambil tulangnya. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada satupun kultivator kuat yang datang untuk mencoba mengambil tulang ini. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Aku yakin orang lain pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua meninggal. Bisa dibilang orang dari keluarga Huan itu sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan langsung pergi. Jika dia mengambil sedikit lagi, maka dia akan merangsang ular pemakan bulan bangun.
Mungkin juga ada keberuntungan yang menyertainya. Jika itu orang lain, mungkin bisa membuat ular pemakan bulan terbangun. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun saat melihat urat logam itu, dia merasa tidak ingin pergi begitu saja. Yang kuinginkan adalah seluruh tulang ini. Tetapi ular pemakan bulan akan benar-benar terbangun saat aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukan itu, maka tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun aku tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin mendesah dan matanya berbinar. Dia mengingat semua hal tentang ular pemakan bulan dari ingatan dewa kuno. Tidak ada makhluk lain yang mengetahui parasit ini sebaik para dewa kuno. Itulah keuntunganku. Ular pemakan bulan ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Namun metode apa yang bisa kugunakan untuk mengambil tulang itu tanpa membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dulu ketika aku melahap semua buah kenaikan surgawi, aku dipenuhi dengan rasa gila. Saat itu, bahkan jika seseorang mengambil tulangku, aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku dapat menempatkan ular pemakan bulan ini ke dalam keadaan ilusi saat dia masih tertidur, mungkin aku dapat mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak sambil menatap urat logam itu dengan enggan dan memberi isyarat. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas tanah. Lalu dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang segera muncul dan dengan cepat membawanya menjauh dari planet Yunxia. Dari kejauhan, Wang Lin menatap planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Tatapan matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang ular pemakan bulan itu. Aku bisa memurnikan obat untuk membuat ular pemakan bulan itu mati rasa. Namun aku akan membutuhkan banyak obat untuk membuat ular pemakan bulan yang besar ini memasuki kondisi ilusi. Jika orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metodenya dan memperoleh obat dalam jumlah besar, mereka tidak akan mampu membuat ular pemakan bulan menyerapnya. Ular pemakan bulan milik dewa kuno tidak akan menyerap apapun selain darah dewa kuno, kecuali seseorang menggunakan taktik dewa kuno untuk memerintahkannya. Namun, Wang Lin menguasai taktik dewa kuno. Saat naga perak itu terbang melintasi bintang-bintang, Wang Lin duduk di punggungnya dengan ekspresi muram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini benar-benar membuang-buang waktunya. Sebelumnya dia berpikir akan dapat menyelesaikan mutiara penentang surga, tetapi dia masih mengalami kendala. Lupakan saja, aku sudah menunggu lebih dari 800 tahun. Jadi aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama lagi. Selama aku memperoleh cukup buah kenaikan surgawi untuk disempurnakan, maka aku bisa kembali kapan saja. Namun aku tidak menyangka akan menemukan ular pemakan bulan yang besar. Berapa banyak binatang yang bisa dihancurkan dewa kuno untuk membawa ular pemakan bulan sebesar itu? Dan benda ini jelas telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena bahkan ada reruntuhan kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular pemakan bulan ini berwujud planet. Jadi begitu dia terbangun, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya. Aku khawatir bahkan Ling Tianho, Tian Yunji dan yang lainnya akan langsung lari ketakutan saat melihatnya. Sayangnya ia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, itu tidak akan berguna. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke sistem bintang aliansi, bukankah itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan?
Wang Lin tersenyum getir sambil mengarahkan kompas bintang lurus ke arah planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia perlahan-lahan semakin jauh dari planet Yunxia. Sementara itu di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Zhao Chuawen dan Sun Si menatap langit. Ekspresi mereka terlihat sangat muram. Formasi penyegelan planet. Saat ini wajah Sun Si dipenuhi dengan kepahitan. Setelah beberapa saat, Zhao Chuawen segera berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk menyiapkan formasi penyegelan planet, maka mereka pasti akan turun ke planet Ranyun. Leluhur keluarga Ran merenung cukup lama lalu berkata, aku khawatir masalah ini dipersiapkan untuk putri angkat baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, dan itu untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan ketiga keluarga kita dan menggunakan formasi ini untuk mencegah kita melarikan diri. Mata Sun Si menjadi dingin saat mengatakannya sambil menatap formasi. Leluhur keluarga Ran berkata, mereka tidak akan bisa memusnahkan keluarga kita. Selama beberapa tahun terakhir, kita bertiga telah diam-diam mengirim anggota keluarga yang berbakat keluar dari planet ini. Selama mereka masih ada, api keluarga kita akan terus menyala. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memindahkan seluruh keluarga dalam waktu yang singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, masalah ini akan meledak lebih awal. Zhao Chuawen langsung tersenyum pahit. Sun Si ragu-ragu sejenak dan berkata, mungkin rekan kultivator Sumu akan berhasil kembali. Leluhur keluarga Ran langsung menggertakkan giginya saat mendengar ini dan berkata, jika dia tidak kembali setelah kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya mengambil semua batu giok surgawi itu secara gratis? Dia berjanji untuk melindungi kita, tetapi dia pergi pada saat krisis. Sungguh tercela. Zhao Chuawen hanya merenung dalam diam. Adapun Sun Si langsung menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Leluhur keluarga Huan telah mencapai langkah kedua. Jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki dua leluhur di langkah kedua. Salah satu dari mereka tewas dalam pertarungan memperebutkan alam surgawi guntur. Jadi hanya satu yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, namun selama dia datang, maka semuanya akan sia-sia. Ketiganya merenung dalam diam. Mereka dipenuhi penyesalan atas kejadian 4 tahun lalu. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah dan dia berseru, mereka datang. Sun Si dan Zhao Chuawen langsung mengangkat kepala. Mereka merasakan bahaya datang dari langit dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak berujung turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah ke planet itu sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya setelah melewati formasi penyegelan planet dan mengunci leluhur keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. Saudara Sun, saudara Zhao, kita bertiga telah menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk bertarung. Sekarang setelah kita menyelesaikan semua masalah di masa lalu, mengapa tidak membiarkan kita bertiga bertarung habis-habisan? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meskipun suaranya rendah, namun nada suaranya mengandung niat bertarung. Saat dia menatap langit, matanya mengandung nyala api yang menyala-nyala. Saudara Ran sangat heroik karena kamu membakar jiwamu, maka biarkan aku menemanimu. Zhao Chuawen tertawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata Sun Si menunjukkan tatapan tegas dan dia tersenyum. Lupakan saja,
Berkultivasi sepanjang hidupku berarti aku akan berani memasuki surga dan melawan para jenderal surgawi. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Niat bertarung yang mengerikan meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun. Meskipun para kultivator yang membakar jiwa mereka tidak dapat menciptakan asap sinyal, namun mereka dapat menciptakan niat bertarung 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan lebih kuat daripada asap sinyal. Niat bertarung yang kuat ini mencapai puncaknya ketika sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit saat dia melihat mereka bertiga dan bergumam perlahan, membakar jiwa asal mereka. Suaranya sangat indah seperti angin musim semi yang bertiup melewati bumi. Ada juga kekuatan misterius di dalam suaranya. Zhao Chuawen menatap Liu Mei di langit. Api di matanya berangsur-angsur meredup dan digantikan dengan sedikit fanatisme. Melihat Liu Mei yang turun dari langit bak bidadari, bukan hanya Zhao Chuawen, Sun Si juga kehilangan niat bertarungnya dan mulai berjuang dengan dirinya sendiri. Hanya leluhur keluarga Ran yang kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan ascendant yang nyaris mampu menjaga pikirannya tetap jernih, tetapi dia tidak dapat melakukannya lama-lama. Di dalam benaknya, suara dari wanita di langit itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu seakan-akan memasuki benaknya dan bahkan menciptakan jejak perasaan fana. Domain 10.000 ilusi yang kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran berubah drastis dan api mulai menyala di dalam dirinya. Api ini berasal dari perpaduan jiwa asal dan energi asal. Hal ini menyebabkan kultivasinya meningkat pesat. Kemudian dia mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur yang menggetarkan langit dan bumi. Mata Sun Si kembali jernih dan hatinya terasa ngeri. Tepat pada saat ini, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan orang yang dicintainya, dan dia sama sekali tidak tega untuk menyerangnya. Ekspresi Liu Mei tetap tenang saat dia mendekat dan berkata dengan lembut, "Kalian bertiga bukanlah tandinganku. Jika kalian kembali bersamaku ke keluarga Huan, kalian mungkin punya kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran kini diselimuti api dan dia melangkah maju. Tangannya membentuk segel, lalu dia menekan tangannya ke bawah. Guntur dari telapak tangan leluhur keluarga Ran segera muncul dan langsung melesat ke arah Liu Mei. Melihat ini, Liu Mei menunjukkan ekspresi tak berdaya dan memainkan rambutnya dengan lembut. Tangan gioknya bergerak maju dan ada kilatan kekejaman di matanya. Ujung jarinya menyentuh guntur yang menyebabkannya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Kemudian Liu Mei berkata dengan lembut, "Karena kamu akan membakar jiwamu, bakarlah dengan lebih hati-hati." Setelah dia mengatakannya, fanatisme di mata Zhao Chuawen terhadap Liu Mei menjadi semakin kuat. Bahkan ada rasa obsesi di dalam diri mereka. Dia sudah dalam keadaan yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok wanita di hadapannya. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan menghalangi leluhur keluarga Ran. Jiwa asal di dalam tubuhnya tiba-tiba menyala. Pembakaran semacam ini bukan hanya jiwa asalnya, tetapi juga tubuh fisiknya. Pembakaran semacam ini bukan hanya jiwa asalnya saja, tetapi juga tubuh fisiknya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.